Siapa nih? Nah, oke, thank you, Mas. Eh, saya nggak tahu kalian udah dapat sorry kemarin kita janji mau mau memberikan RPS minggu ini ya. Baik, saya berikan gambaran singkat sebelum kita masuk ya. Ini template dasar RPS biasa. Nah, kenapa saya bilang perilaku organisasi itu adalah sebuah mata kuliah yang materinya cakupannya sangat luas, karena selain kita melihat apa sih hakikat perilaku organisasi tadi, ini sebenarnya bukan hakikat ya kalau saya bilang ya, kita sebut konsep pendahuluan dan konsep perilaku organisasi. Lalu kita akan melihat apa sih yang membentuk sebuah perilaku organisasi. Ada eksternal, ada internal, ya. Nah, kalau eksternal itu sebenarnya tidak terlalu kita bahas lebih detail, tetapi hanya satu kali pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan membahas apa yang membuat perilaku organisasi itu berkembang atau mengalami stagnansi. Nanti kita akan bahas di minggu depan, yaitu tentang kondisi eksternal dari organisasi. Nah, ini akan melihat bagaimana kita environmental scanning. Anda kan sebagai calon manajer ya, Anda harus bisa melihat nih nanti apa sih kelemahan apa eh, efek dari lingkungan di organisasi terhadap organisasi kita gitu ya. Lalu ada globalisasi, teknologi, lalu perubahan organisasi. Nah, dampaknya pasti akan kepada perubahan organisasi. Perubahan organisasi akan merubah juga perilaku organisasi ya. Lalu pada tahap berikutnya kita akan melakukan pembelajaran untuk perilaku individu. Nah, tadi mungkin saya membahas bahwa yang namanya perilaku organisasi itu akan membahas kondisi eksternal maupun kondisi internal dari si organisasi ya. Nah, kondisi internal organisasi itu banyak ragamnya. Salah satunya perilaku individu ya. Perilaku individu ini akan kita lihat apa lebih detail minggu keempat ya. Lalu ada kepribadian dan manajemen stres dan komunikasi, persepsi, motivasi, perilaku kelompok, tim kerja. Nah, kita masuk ini dua nih ya, nanti setelah UTS. Lalu struktur organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, konflik, kekuasaan, dan politik. Besar nggak? Besar ya? Lalu, ini udah konsentrasi belum ya? Belum kan ya? Masih Belum, mana? Bu. Belum, ya. Lalu pertanyaannya, Bu, kok kelihatannya eh, materinya lebih ke arah SDM ya? Tapi loh, kalau kelihatannya ke arah SDM, tadi ada environmental, ada globalisasi, ada budaya, ya kan? Lalu ada individu apa? Ada ada konflik, ada politik. Ini apa, Bu? Gitu kan ya? Maka kita akan melihat hari ini pertemuan hari ini kita akan melihat yang lain mana nih kok belum ada on cam nih. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perilaku keorganisasi, pendahuluan dan hakikat perilaku organisasi. Sorry, tadi kita udah rubah jadi konsep ya. Nah, eh, apa sih akan kita bahas di pertemuan minggu ini? Itu yaitu tentang pengertian dan pentingnya perilaku organisasi. Lalu ada konsep dasar pemikiran ilmiah dalam perilaku organisasi, ya. Lalu ada perkembangan perilaku organisasi. Jadi kalau eh, ada yang orang menulisnya perilaku, ada yang perilaku. Kalau KBBI namanya perilaku, saya kurang maafkan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita memahami konsep dasar dari perilaku keorganisasian. Ini tujuan pembelajaran minggu ini ya.
lalu memahami konsep dasar ilmiah yang membentuk kajian perilaku keorganisasian, serta memahami perkembangan perilaku keorganisasian. Lalu yang terakhir memahami bagaimana perilaku keorganisasian tersebut terus bergerak. Nah, bagian terakhir ini yang betul-betul challenging. Dua, dua tujuan pembelajaran kita terakhir ini adalah bagian yang challenging. Kenapa? Karena di dalam konsep ini kita akan belajar bagaimana bahwa yang namanya perilaku keorganisasian itu bukan suatu hal yang seperti matematik. Satu tambah satu adalah dua, ya. Eh, atau kalau kita bicara bicara sesuatu yang pasti, maka di dalam perilaku keorganisasian tidak ada yang pasti, tidak ada yang absolut, walaupun bisa digeneralisasi. Nah, ini tantangan terbesarnya. Kenapa? Karena dalam konsep perilaku keorganisasian, kita bisa menyatakan bahwa budaya perilaku individu akan mempengaruhi budaya organisasi. Tapi itu belum tentu berlaku pada organisasi lain, ya. Kenapa? Ada yang sifatnya lebih fleksibel. Nanti kita akan bahas, ya. Oke, lanjut. Penting pengertian dan pentingnya perilaku organisasi. Apa sih perilaku organisasi itu? Nih, academic discipline devote to understanding individual and group behavior, interpersonal processes, and organizational dynamic with the goal of improving the performance of organization and the people in them. Artinya, pada saat kita berbicara perilaku organisasi, maka kita harus memahami bagaimana individu, ya, Anda nanti di dalam organisasi itu dan perilaku Anda dan perilaku kelompok, ya, perilaku Anda dan perilaku kelompok itu akan membentuk sebuah ciri khas atau identitas dari sebuah organisasi yang membuat organisasi itu lebih fleksibel dan lebih dinamis. Oke? Tapi perilaku tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan organisasinya. Nah, bagaimana mensinkronkan antara perilaku individu dan perilaku kelompok dengan tujuan organisasi? Inilah yang akan kita pelajari. Ya, itulah OB. Jadi, Anda selama nanti jadi manajer, Anda akan terus belajar bagaimana improving individual atau meningkatkan meningkatkan uh, perilaku individu atau perilaku karyawan dengan perilaku kelompok yang ada di dalam organisasi Anda, itu connected-nya seperti apa, lalu connection-nya tadi itu akan membentuk perilaku terhadap tujuan dari si organisasi. Kalau itu bertentangan, maka performa kinerja dari kelompok dan kinerja dari individu itu akan mempengaruhi kinerja organisasi. Ya, oke. Kenapa? Oh, Bu, tujuan akhirnya di dalam organisasi adalah mencapai itu tujuan atau kinerja. Betul kan? Anda membuat strategi atau planning. Lalu planning itu kan mengarahkan bahwa ada interaksi di dalamnya. Ada capaian-capaian yang harus di, dipenuhi. Maka Anda harus memanfaatkan bagian individual and group behavior tersebut. Kalau tidak, perencanaan Anda tidak akan bisa berjalan. Gitu ya. Nah, OB itu ini organizational behavior atau perilaku keorganisasian itu adalah sebuah disiplin ilmu, ya, yang tadi saya bilang, yang akan mempelajari individu maupun kelompok, ya, perilaku individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dari organisasi.
Balik saya nih. Kenapa? Kenapa kita perlu, sorry, saya mau iniin. Kenapa kita perlu perlu mempelajari OB? Karena OB itu adalah, saya bicaranya OB ya, organizational behavior ya, knowledge platform that can expand your potential for career in the dynamic shifting and complex new workplace of today and tomorrow. Jadi, kalau kita belajar bahwa di dalam manajemen itu adalah sarana pembelajaran. Apakah Anda pernah dapatkan mata kuliah manajemen knowledge management? Ada? Belum, Bu. Sejauh ini baru pengantar manajemen. Oke, dalam pengantar manajemen kita mengenal namanya knowledge management ya. Nanti mungkin turunannya ada management system, ada segala macam. Nah, salah satu platformnya adalah OB ini. Ya, kenapa? Karena di dalam OB kita harus belajar, kita harus mampu berkomunikasi, kita mampu berinteraksi dan mencermati bagaimana perilaku teman-teman, bagaimana perilaku bawahan, bagaimana perilaku pimpinan, ya. Sehingga kita mencapai mampu menghadapi dinamika dan perubahan-perubahan serta mampu beradaptasi dalam kondisi yang kompleks. Ya, contohnya sekarang tiba-tiba nih Jakarta karena mau mau menjadi tuan rumah ASEAN ya, lagi ada pertemuan ASEAN, maka ributlah dengan polusi udara. Ya, otomatis begitu hujan nggak turun-turun, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Bikin hujan buatan, Bu. Bikin hujan buatan, oke, satu. Tapi no effect to organization ya. Yang paling mempengaruhi organisasi apa nih? WFH, Bu. WFH kembali ya. Adanya regulasi dari gubernur mengatakan bahwa ASN wajib WFH 50%. Artinya shifting ini bergerak karena apa? Kondisi environmental, kondisi regulasi, dan itu meminta organisasi untuk lebih dinamik dan juga lebih mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini maupun kondisi yang akan datang. Ini baru salah satu contoh ya, salah satu contoh. Eh, Kenapa saya bilang salah satu contoh? Karena kalau kita bicara apa itu yang mempengaruhi OB, nanti banyak sekali. Kenapa? Ada ada tadi kita bicara orang, ya, individu. Eh, Lalu yang mempengaruhi OB apa lagi? Ada structure, organizational structure. Anda bisa saja berinteraksi dengan pimpinan secara langsung atau tidak secara langsung karena ada layer tertentu, ya. Kan udah bicara pengantar manajemen kita berbicara struktur organisasi ya. Nah, di dalam hal komunikasi pun itu akan dipelajari di dalam OB. Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan atasan maupun dengan bawahan, ya. Sehingga dinamika yang terjadi antar pimpinan atau teman sebaya, teman sejawat, ya, itu akan tidak menimbulkan konflik. Nah, itu yang kita akan bahas dalam satu semester ini. Oke, apalagi yang mempengaruhi OB selain people, structure, yang pasti adalah teknologi. Oke, Bu, kalau perusahaan kita bersifat padat sorry, padat modal, kan kita nggak pakai teknologi, Bu. Benar, yakin. Apa itu padat modal? Ada yang tahu? Balik dasar lagi, apa itu padat modal? Apa itu padat karya?
Jadiin PR nih ya. Jadiin PR nih. Apa itu padat modal dan padat karya ya? Oke. Yang terakhir environment. Tadi saya udah cari kasih contoh environment ya. Environment itu bisa berupa regulasi, bisa berupa juga kondisi lingkungan, sumber daya, dan juga yang lain-lain. Em, nah, ini yang mempengaruhi, yang kita sebut, yang saya sebut sebagai konsep dasar dari OB. OB itu sendiri adalah merupakan akademik disiplin atau bagian apa bahasa Indonesianya ya, salah satu cabang keilmuan ya, cabang keilmuan yang akan mempelajari keseluruhan perilaku di dalam organisasi, baik dalam individu maupun kelompok. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu mau izin tanya. Sebut namanya. Saya Eka Faradila. Izin tanya, yang tadi yang mempengaruhi teknologi organizational behavior apa aja, Ibu? Teknologi yang mempengaruhi organizational behavior. Yang mempengaruhi tadi kan kalau nggak salah ada 4 ya. Teknologi, environment, sama... People and structure. Oh ya, makasih Ya. Ibu. Oh, yang kamu tanya apanya? Tadi yang people sama structure-nya kelewat. Oh, baik. Jadi semua udah jelas ya. People, Iya, structure, technology, and environment. Gitu ya. iya, Ah, makasih Ibu. Oke. Contoh terkuat kalau Anda secara tidak langsung menggunakan teknologi adalah pada saat akuntansi, laporan keuangan. Saat ini laporan keuangan mayoritas sudah menggunakan sebuah aplikasi, ya kan? Tidak manual lagi. Nah, itu termasuk dengan teknologi. Nah, pada saat organisasi tersebut masih berupa konvensional, nah ini konvensional, maka budayanya juga akan mengarah kepada konvensional. Eh, Percaya tidak dia dengan aplikasi tersebut, sehingga kadangkala pada saat organisasi atau leader tersebut memiliki konsep yang masih konvensional dan dipush menggunakan teknologi, maka ini akan akan mendapatkan resistensi. Ya, em, jangan jauh-jauh deh. Kalau misalnya gini, mahasiswa disuruh, kalau sekarang mungkin nggak terlalu tidak terlalu ada resistensi ya. Eh, Anda em, begitu ada peraturan baru bahwa mahasiswa itu harus memiliki em, jurnal basicnya Sinta 3 misalnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita belum ngomong tugas akhir loh ya. Kita bisa atau regulasi yang mengatakan bahwa mahasiswa itu harus melakukan apa presentasi di depan forum internasional. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Ayo, jujur. Kaget Pasti mungkin, Bu. dong. Hah? Kaget. Kaget terus apa? Bu, protes. Protes, protes. Nggak apa-apa, bilang aja siapa bilang protes tadi. Ivan ya, Ivan. Protes, iya. Itu yang disebut dengan resistensi. Itu yang disebut dengan dia tidak bisa menerima shifting atau perubahan di dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena perubahan organisasi itu cepat. Tuntutan eksternal, tuntutan globalisasi dengan adanya persaingan, dinamika dan shifting itu akan bergerak terus-menerus. Nah, pada saat Anda jadi seorang manajer, Anda jangan pernah melewatkan environmental scanning. Lalu environmental scanning itu tidak hanya environmental eksternal ya, tetapi internal juga perlu dilihat. Kenapa? Karena kalau tidak, bibit-bibit resistensi ini akan menjadi konflik kalau tidak diselesaikan. Nah, ini yang menjadi tantangan pada saat kita berbicara OB.
Makanya di dalam OB itu yang pertama bukan teknologinya, tetapi yang pertama diatur adalah people-nya and structure-nya, ya. Baru kita bicara environment and teknologi, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke yang berikutnya? Yuk, 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 biar aktif kita. Saya izin bertanya. Ya, Vivi. Tadi kan ada empat ya yang apa ya mempengaruhi OB yang teknologi, people, structure, sama environmental ya. Kalau yang structure tuh Mm-mm. kayak gimana ya Bu? Structure. Saya- Struktur organisasi. Ya, tadi yang seperti saya jelaskan, ini lah nggak enaknya luring, saya nggak bisa coret-coret. Konvensional banget ya. Struktur organisasi. Pada saat kita berbicara struktur organisasi, teman-teman mungkin saya nggak bisa masuk dua account soalnya. Layar saya yang satu lagi udah masuk ke account internal saya. Baik, ini saya coba end terlebih dahulu. Di sini ada stop share. Kalau kita berbicara whiteboard ya, maafkan saya kalau whiteboardnya jelek banget nanti tulisannya ya. Karena pakainya mouse. Oke, whiteboard saya udah kelihatan? Udah Bu, udah kelihatan. Ya, ya. Semoga bisa. Oke, Oke. Hmm, pada saat kita berbicara struktur organisasi, kita berbicara yang namanya CEO. Nah, kok nggak bisa? Ada yang levelnya seperti ini. Pernah belajar tentang ini di manajemen? Tapi Bu tulisannya nggak muncul. Nggak muncul. Iya, Presentation aja deh ya. Present frame. Gimana caranya supaya muncul nih? Nih banyak banget udah ngakses. Kita stop screen dulu deh, close whiteboard. Sebentar, sebentar. Gimana caranya supaya saya coba masuk ke account yang baru yang ini ya? Hmm, mana. Linknya mana tadi? Oke, sebentar. Recording in progress. Oke, bentar. Oke, suara terdengar? Terdengar Bu. Dengar Bu. Hmm, baik. Saya coba share screen whiteboard di sini ya.
Oke, oke. Pada saat kita berbicara, oke, pada saat kita berbicara struktur organisasi, nggak keluar juga kah? Nah, ya, kita bicara struktur organisasi ya. Maka di sini misalnya dulu ada misalnya di sini ada CEO. Lalu di samping CEO itu ada komisaris. Di sini ada organisasi yang langsung memiliki manajer lini, ya. Di sini manajer MSDM, manajer operasional, manajer marketing, lalu manajer keuangan, misalnya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan struktur organisasi. It mean kalau dia di level Anda ada di bawah manajer SDM, di sini ada HRD, sorry, ya, HRD, lalu di sini ada staff di bagian talent pool, lalu ada nanti ada di bagian training and development, itu kan di bawah manajemen SDM, ya. Nah, ini yang saya sebut, kita harus bisa melihat perilaku organisasi di setiap organisasi tadi, berbasis structure. Staff di bagian training and development, dia tidak bisa berkomunikasi langsung kepada bagian keuangan. Saya mau bikin training keuangan, tolong bikin dong anggarannya. Nggak bisa. Ini yang disebut dengan communication based on structure. Ya, perilaku organisasi itu levelnya akan bersifat dynamic, ada di posisi mana? Nah, structure ini macam-macam ragamnya. Ada yang menggunakan CEO langsung manajer lini, atau dia turun dulu kepada direktur utama, atau direktur utama turun kepada direktur antar bagian gitu ya. Macam-macam kan? Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan besarnya organisasi. Nah, di dalam sebuah organisasi, perilaku individu yang ada di sini, oke, kelihatan nggak sih? Kok nggak ke atas ya itunya? Oh, oke. Perilaku individu yang ada di sini dan yang ada di sini, ya, itu akan mempengaruhi struktur semua organisasi yang ada di sini. Kenapa? Ada yang tahu? Karena mulai dari akarnya, Bu. Dari Karena akar mulai dari akarnya. Oke, M. Rizal bilangin dari akarnya. Ada yang lain? Karena saling terhubung, Bu, mempengaruhi performa mungkin. Mempengaruhi performa. Itu yang dikaitkan. Bahwa tujuan interaksi individu yang ada di sini, ya, individu yang ada di sini, itu bisa saja mempengaruhi kinerja yang ada di bagian keuangan. Ingat, perilaku organisasi akan mempelajari bagaimana perilaku individu dan perilaku kelompok. Perilaku individu kan ada di bagian ini. Ada di bagian ini. Perilaku kelompok adalah bagian ini. Perilaku kelompok adalah bagian ini. Gitu. Ya. Jadi di dalam sebuah organisasi tidak ada yang namanya kalau zamannya saya ngomongnya dulu nafsi-nafsi, lulu gue gitu ya. Enggak, tidak ada.
Kenapa? Pada saat Anda masuk ke dalam sebuah organisasi, apa yang Anda lakukan itu akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Oke? Baik, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham ya, Fikri? Sudah Bu, terima kasih. Oke. Oke, kalau tidak kita lanjutkan dulu. Saya stop screen-nya gimana ya? Ini teknologi nih. Nah, pada saat seorang pengajar atau guru tidak memiliki kecakapan terhadap penggunaan teknologi, ini akan membentuk sebuah pada saat rektor menyatakan kita tidak kita pembelajaran masih bersifat semi blended, ya, konvensional way itu akan terkendala pada saat kita seorang guru tidak memiliki itu untuk menggunakan teknologi. Ini salah satu contoh, ya. Kayak saya Yogi tadi sempat bingung. Ini kok nggak bisa gambarnya ya, nggak bisa keluar. Itu kan menghambat sebuah mencapai tujuan dari si organisasi, yaitu pembelajaran. Oke ya, itu salah satu contoh. Atau saat ini mungkin kalau pelajaran daring itu sifatnya ada yang berbasis puisi segala macam. Pernah dengar? Oke. Lalu bagaimana sih konsep dasar pemikiran ilmiah dalam organisasi, dalam perilaku organisasi? Aduh, ini animasinya jelek banget saya. Oke, eh, dulu di awal-awal itu perilaku organisasi itu dia hanya mempelajari apa yang dikategorikan dengan physical working. Oh, kalau gitu apa yang dilihat physical working condition itu yang dilihat ya gimana perilaku karyawan pada saat dia bekerja, kelelahan nggak, atau karyawan itu tidak bisa mencapai target kerjanya atau tidak. Dia hanya bisa diukur dengan namanya numerical. Nah, di awal-awal perilaku organisasi ini hanya mengukur hal-hal yang bisa diukur secara numerical, ya, administrasi, eh, engineeringnya, lalu kondisi fisik tenaga kerjanya, jumlah presensinya, gitu ya. Walaupun sampai sekarang jumlah presensi masih tetap jadi permasalahan atau masih tetap suatu hal yang diukur, gitu ya. Tetapi dulu belum mengatakan human factor. Human factor itu artinya bagaimana orang itu dilihat dari sisi behavioralnya. Tidak, apakah orang itu memiliki budaya yang berbeda di dalam sebuah organisasi. Misalnya nih, kita di Jakarta. Jakarta itu kan multikultural ya, multikultural. Nah, pada saat orang Jawa atau orang Sulawesi datang ke Jakarta, eh, lalu cara komunikasinya berbeda gitu kan ya. Eh, Orang Jakarta tanya, lu makan apa pagi nih gitu kan? Eh, mm, Orang Makassar bilang makan lontong, eh, makan lontong nih gitu kan. Nah, si orang Jakarta bingung nggak? Makan lontong apa makan mie gitu kan? Padahal orang Makassar tidak mengatakan mie itu sebagai sebuah benda atau tetapi mengatakan sebagai sebuah conjunction. Kalau menggunakan mie itu bisa saja berarti penghargaan terhadap orang tersebut, lawan bicaranya, segala macam. Itu tidak dilihat. Sehingga pada saat timbul konflik,
ya, timbul konflik, bagaimana mendalami perilaku orang atau mendalami budaya-budaya yang ada di sekeliling organisasi tadi tidak difahami, hanya melihat kondisi fisiknya saja, hanya melihat administrasinya saja, hanya melihat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan teknologi dan lingkungan saja, maka para ahli itu berpikir, ya, para ahli itu berpikir, bagaimana sih caranya supaya orang-orang itu lebih lebih fleksibel, ya? Maka mulailah dilihat human factor-nya. Human factor itu seperti apa? Ayo, human factor itu seperti apa? Itu tadi, bagaimana kita melihat subjektif norm. Tahu subjektif norm? Apa itu subjektif norm? Tahu? Persepsi, Bu. Di dalam kelompok, persepsi di dalam individu, ya. Jadi itu yang menyebutkan norma. Lalu ada juga yang berbicara tentang bagaimana sih perilaku budayanya di lingkungan organisasi tadi atau budaya di sekitar di luar organisasi, ya. Makanya pada saat kita berbicara human factor, maka area ini mana sih anak saya? Ya, maka body sorry previous. Maka kita bicara kalau kita bicara OB, artinya kita harus mempelajari psikologi, okay? Kita bicara sosiologi, kita bicara antropologi, dan juga kita akan menggabungkannya dalam bentuk kajian humanitis atau social science, ya, ya kan? Nah, makanya OB ini dikategorikan adalah interdisciplinary body of knowledge. Jadi kalau kita bicara OB, oh Bu, saya kan cuma manajemen. Hey, manajemen itu bukan hanya cuman lah ya. Kalau Anda seorang manajer, Anda juga harus memahami antropologi atau budaya-budaya yang ada di sekitar organisasi Anda. Kalau enggak, otomatis sama aja kayak yang ada di Papua. Sampai sekarang, Freeport konfliknya apa? Pengen memerdekakan diri. Dia mau Papua itu mau memerdekakan diri karena merasa bahwa apa yang digali di tanah mereka tidak kembali ke ke masyarakatnya gitu ya. Ya, artinya apa? Di situ ada satu 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 missing tools yang tidak dilihat oleh pemerintah maupun tidak dilihat oleh pemerintah maupun manajer dari Freeport, ya. Saya kan sudah provide nih di orang-orang yang bekerja di Freeport, 30% adalah orang-orang lokal, ya kan? Saya sudah provide tuh. Nah, tetapi dan orang yang bekerja di Freeport itu memiliki privilege, memiliki apa ya namanya, keuntungan-keuntungan ekonomik maupun economic and health gitu ya. Tetapi masalahnya di sana. Kenapa? Mereka lupa budaya orang Papua itu berbeda dengan budaya orang Amerika. Yang notabene ngomongnya soal ekonomi, soal privilege itu selesai. Ya. Tetapi ada budaya di suku asli Papua yang tidak terfasilitasi oleh mereka. Oke. Lalu sosiologinya di Papua sendiri
sosiologinya itu memiliki strata-strata yang berbeda dengan Indonesia bagian barat. Pada saat Papua yang wealthy itu ya, yang wealthy atau yang sejahtera itu strata atas, dia tidak mencoba turun kepada strata bawahnya. Nah, ini yang akan menjadi missing link. Sehingga timbullah konflik-konflik antara Freeport dengan penduduk asli. Ya, nah ini yang akan kita pelajari sehingga di dalam organisasi itu tidak akan menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal. Kalau internal sendiri Freeport bermasalah enggak? Ya kan ya? Enggak. Karena apa? Orang yang kerja di Freeport walaupun orang asli, orang pribumi, mereka sudah memahami bahwa secara psikologi mereka terpenuhi gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Ini model mungkin nanti bisa dilihat dengan baik bahwa di sini model itu kalau di dalam perilaku organisasi umumnya yang bergerak kepada productivity, absensi, turnover, terus citizenship, ya, atau kaitannya dengan human capital itu marah kepada dependent variable. Nah, saya tidak mengatakan dependent variable atau independent variable ya, ini mengarahnya kepada penelitian. Tetapi artinya di level yang di atas ini yang kuning, ya, ini adalah individual level. Ini adalah item yang perlu diperhatikan di dalam diri individu seorang manusia. Di sini ada motivasi, di sini ada rasa kepemilikan, di sini ada intention to productivity, atau ada intention to turning out atau keluar dari organisasi, gitu ya. Ada job satisfaction atau kepuasan, oke? Dan ini ya kepuasan dan segala macam itu akan mempengaruhi grup activity, yaitu ini kelompok. Yang dua elemen ini itu adalah kelompok. Organization system level, group level, ya. Ini, nah di sini individual yang di human input itu sama dengan yang di atas ya. Ini human input ini kuning kan, itu adalah individual level. Oke, nah ini item-item sekilas apa yang akan kita pelajari untuk membentuk sebuah organizational behavior. Oke, lihat, perhatikan baik-baik. Kalau dikaitkan dengan human output yang di atas, yang kuning atas itu, ada yang sebagian bersifat economically, productivity allowance, different workplace, itu berkaitan dengan ekonomi. Tetapi pada saat kita berbicara intention to turnover, itu adalah intention to live, atau niat untuk meninggalkan organisasi, itu mengarah kepada individual decision making di sini ya. Mau saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Mau saya, nah ini individual decision making. Nah, individual decision making itu mengarah kepada didasari oleh perception, ada motivasi, ada individual learning, ya. Ya, oke. Ini yang akan mempengaruhi seluruh aktivitas di group level maupun organizational system level. Oke. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Yuk, ngebut loh nanti. Kalau ngebut saya nggak ditanya-tanya, nanti malah justru nggak dapat apa-apa. Artinya, pada saat kita berbicara apa sih yang melatar belakangi OB, bagaimana sih pohon ilmunya? Pohon ilmunya itu adalah pohon ilmu yang sangat luas.
Karena kalau Anda meneliti OB, artinya atau mau mengembangkan perilaku organisasi, Anda harus melihat struktur tadi. Ada cabang ilmu psikologi, ada cabang ilmu sosiologi, ada cabang ilmu antropologi yang harus diperhatikan. Ya, oke, contoh pertanyaan saya. Pernah lihat pramugari Lion Air? Siapa yang pernah melihat pramugari Lion Air? Saya nggak usah nanya Singapore Air ya, nggak usah nanya Saudi Arabian, tetapi Lion Air, ada nggak? Pernah, Nah, Bu. Bu, tapi udah lama banget. Oh, pernah, tapi udah lama banget. Oke, apa yang Anda perhatikan dari seragamnya? Warna oranye. Merah kali. Oh iya, merah. Apa yang perhatikan lagi? Kalau merah, otomatis identitasnya kenapa Lion Air identik dengan merah, ya kan? Iya. Bentuknya, bentuk seragam itu bentuknya seperti apa? Tahu Cheongsam? Tahu, Bu. Bercina Ya, gitu ya, Bu? yang Cina ya. Oke. Kenapa itu jadi trademark seragamnya Lion Air? Padahal Lion Air itu bukan maskapai Cina. Ayo, ada yang tahu? Siapa yang punya Lion Air? Terus di Kirana. Siapa itu? Itu CEO-nya kali. Ayo, yang punya siapa? Kenapa dia mencerminkan Cheongsam? Bukan, walaupun bentuknya batik ya. Itu kan batik ya kan? Batik saya nggak tahu batiknya dari mana itu. Karena berkali-kali ini nggak pernah perhatikan. Karena ternyata di dalam ideologi atau di dalam budaya uh, China, wanita yang menggunakan cheongsam itu memiliki level tertentu. Ya, tidak semua orang China bisa menggunakan baju cheongsam. Nah, ini nilai ini yang dibawa kepada kepada karyawan Lion Air. Oke, nilai ini, oke, nah ini yang disebut dengan norma di dalam organisasi. Tadi subjektif norm ada di dalam persepsi individual. Nah, dalam hal ini nanti kita akan belajar yang namanya organizational culture. Nilai-nilai yang ada di dalam nilai-nilai yang ada di dalam organisasi. Kenapa Bu organisasi ini kan organisasi yang pendiri besarnya orang Belanda, tapi kenapa kok dia tidak menggunakan konsep Belanda, gitu ya? Oh Bu, yang ini organisasi Jepang, tetapi dia tidak menggunakan konsep organisasi budaya Jepang. Nah ini yang kita pelajari. Tapi lihat, organizational culture itu dipengaruhi oleh apa? Value and attitude. Dilihat ya ke sini ya. Dan juga dipengaruhi oleh communication. Jadi kita nggak bisa melihat kalau organizational culture itu tidak hanya dipengaruhi budaya luarnya saja atau budaya pendirinya saja. Tidak. Tetapi yang diambil dari budaya adalah value and attitude-nya. Yang bagian mana? Jadi trademark-nya gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Yuk, kalau nggak lanjut nih. Lanjut ya. Nah, penelitian-penelitian yang dilakukan dalam dalam OB itu ada beberapa cara, ya. Ada yang penelitian di lapangan. Anda memang mengubek sebuah organisasi, ya. Eh, ini biasanya dilakukan pada saat Anda ingin mengetahui perilaku eh, seperti apa sih organisasi di tempat Anda kerja, sehingga nanti pada saat timbulnya Anda bisa memforecast atau memprediksi ancaman-ancaman apa saja yang ke depan yang akan harus diatasi, gitu ya. Lalu yang kedua, saya langsung lompat ke survei studies. Ini ngambilnya hanya sampling, ya. Lalu yang ketiga itu case studies. Itu Anda ngelihat nih di organisasi Anda itu ada masalah yang sepertinya perlu perhatian khusus, ya. Misalnya ada konflik antar bagian, misalnya departemen A dengan departemen B itu konflik. Nggak ketemu nih kalau secara kasat mata Anda tidak menemukan permasalahannya tuh apa. Kenapa ini departemen ini tidak bisa melakukan inovasi, gitu ya? Didorong untuk melakukan inovasi pun dari luar itu tetap saja terhambat. Dia stagnan di sana. Oke. Kalau halnya seperti ini, maka Anda tidak bisa melakukan survei studies. Anda tidak bisa melakukan field studies. Tidak. Anda harus in-depth interview. Menggali apa yang jadi masalah, kenapa kelompok ini tidak bisa menemukan inovasi-inovasi yang terbaru yang dituntut oleh pimpinan. Sehingga performance-nya tidak optimal, gitu ya. Dia hanya mampu menjalankan business as usual atau apa yang dikerjakan sehari-hari atau pakemnya dia. Maka begitu digali, oh ternyata ada satu orang yang secara silence melakukan resiliensi. Artinya dia menolak dan meminta orang lain untuk tidak melakukan perubahan. Oke? Nah, orang ini coba ditarik, dicabut tuh dari akarnya, dipindahkan ke tempat yang lain yang tidak butuh pergerakan yang dinamik misalnya. Maka ini yang disebut dengan case studies. Oke? Lalu ada laboratory studies. Laboratory studies ini biasanya kalau di dalam perusahaan ini adalah pengembangan produk. Tetapi apakah hanya produk? Tidak. Pengembangan-pengembangan yang bersifat humanistik itu juga bisa dilakukan pada saat training and development. Itu disebut juga dengan laboratory studies. Ya. Atau kalau kita sebut dengan eksperimental. Ya, ini simulasi dan control setting ya. Lalu meta-analisis ini semacam kayak literatur study lah. Jadi kalau Anda mau membidangi membuat strategi manajemen tertentu, Anda belum merasa yakin dengan apa yang Anda gaungkan, maka Anda harus meta analisis dulu. Anda riset terlebih dahulu perusahaan-perusahaan lain udah melakukan hal ini seperti bagaimana, outputnya seperti apa, sukses nggak dengan pendekatan ini. Misalnya Anda mau menerapkan selama ini Anda pimpinan itu menerapkan situational leadership misalnya gitu ya. Lalu Anda pengen merubah situasional ini menjadi transformational leadership, gitu. Idiom-idiom ini udah pernah didapatkan belum? Situasional, transformational. Belum ya, nanti kita akan pelajari. Oke. Jadi ada perbedaan sedikit tentang apa itu situasional, apa itu transformational. Dan tujuannya juga pasti akan beda. Nah, pada saat perubahan itu, Anda merasa tidak yakin nih, apakah memang perlu perubahan ini?
apakah memang perlu perusahaan kita merubah switching ya, switching antara antara situational leadership dengan transformational leadership. Maka kita melihat perusahaan-perusahaan lain yang sudah menggunakan transformational leadership itu seperti apa. Itu yang kita pakai dengan sebut meta analisis. Jadi pendekatan-pendekatan ini tidak hanya untuk penelitian di sekolah saja ya, tetapi juga nanti pada saat Anda jadi manajer, di dalam Anda mau melihat perilaku organisasi Anda untuk mengembangkan perilaku organisasi Anda, maka Anda perlu melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan tujuan dari pengembangan tadi. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Ibu boleh izin tanya nggak? Iya, silahkan. Tadi Siapa yang nih? meta itu boleh dikasih contohnya nggak, Bu? Masih nggak ngerti. Oke. Meta analisis itu adalah riset atau pengembangan yang basicnya dari penelitian orang. Jadi kalau pernah bikin kartul ya, ini semester berapa sih? Semester 3 ya? Semester 3. Pada saat Anda SMA, Anda disuruh bikin karya tulis kan? Oke. Di dalam kajian pustaka, Anda menggunakan penelitian orang lain nggak? Betul? Lalu pada saat di kerangka berpikir, Anda menggunakan penelitian orang lain mengatakan bahwa, oh, di perusahaan A, dia menggunakan transformational leadership. Perusahaan B, di kasus yang sama nih, ya, perusahaannya yang sama, bukan kasus yang sama, perusahaannya sama. Kita mau merubah budaya misalnya gitu ya. Oh, ternyata budaya organisasi itu akan lebih bagus pada saat budaya organisasi yang bersifat inovatif akan lebih bagus pada saat kita menggunakan transformational leadership. Itu menurut perusahaan Iranian misalnya. Itu kalau Anda searching di Google Scholar, Iranian Industry pasti menggunakan apa transformational leadership misalnya gitu. Lalu di oh kalau di Japanese gimana? Oh dia bukan bukan transformational, dia kaizen misalnya gitu kan. Eh, nah, input-input inilah yang Anda gabung. Oke, Anda gabung, lalu Anda lihat yang cocok dengan perusahaan Anda tanpa Anda mengambil survei, tanpa Anda melakukan in-depth interview, yang cocok untuk pendekatannya ke perusahaan Anda, yang mana? Ini yang disebut dengan meta-analisis. Jadi sama dengan kajian literatur, Mbak Tiara, ya. Jadi meta-analisis itu bisa juga disebut dengan literatur studies, gitu, ya. Oke, ada lagi? Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ya, kita lanjut ya. Tadi kita udah ngobrol eh, bahwa dulunya OB itu hanya bersifat physically. Dia hanya melihat physically. Ada 3 item yang dilihat di awal-awal orang mempelajari OB ya. Ada physical, and then ada administration, lalu ada apa engineering, engineering thing gitu ya. Nah, ternyata setelah kita pelajari tadi, setelah kita diskusikan bahwa OB itu merupakan apa? Merupakan ilmu yang contingency thinking. Apa itu contingency thinking? Ada yang tahu nggak? Apa itu contingency thinking? Ayo, saya lihat yang satunya deh. Apa itu contingency thinking?
Ayo dong, dari arti aja dong. Dari arti aja. eh, teori organisasi yang ngeklaim kalau tidak ada cara terbaik untuk mengatur perusahaan. Tidak ada cara yang terbaik untuk mengatur Nah, perusahaan. Karena, ya, ayo, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Karena Ya, tergantung dari situasi internal dan eksternalnya, Bu. karena tergantung situasi internal dan eksternal. Back again, apa yang kita diskusikan tadi ya, bahwa tidak ada yang namanya pakem. Di dalam OB itu prinsipnya tidak ada suatu hal yang pakem atau suatu hal yang pasti. Oh, pasti nih kalau transformasional kita akan sukses gitu ya. Oh, enggak. Oh, oh, oh kalau kalau kita menggunakan motivasinya si yang paling terkenal si oh jadi error saya. Teori motivasi siapa ya? Yang piramida, kok jadi lupa? Ayo, jadi lupa deh kan? Maslow mungkin, Bu. Ya. Padahal itu pakemnya banyak orang ya. Oh, motivasi itu harusnya dasar dari Pak Maslow. Oh, no, belum tentu. Gitu kan? Ya kan? Oh, orang kalau menurut Maslow kalau kalau sudah terpenuhi area Sumatera bagian tengahnya atau yang disebut dengan kebutuhan dasarnya, maka orang baru nabung, katanya gitu. Oh, kalau udah terpenuhi maka dia baru masuk ke social net. Oh, ambiar gagal total itu teori kalau di Indonesia. Benar nggak? Bahkan ada beberapa orang, sekelompok orang yang mengatakan bahwa eh, saya mungkin kekurangan, gitu ya. Tetapi saya harus nabung untuk kurban misalnya. Pernah dengar nggak cerita-cerita motivasi tentang pemulung yang menabung untuk kurban puluhan juta harga kambingnya gitu? Pernah dengar nggak? Logiknya itu kan tidak diperlukan pada saat dia masih, kalau menurut teori Maslow, dia tidak akan melakukan itu pada saat dia masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya kan? Logiknya orang Jogja kalau belum juga selesai mengurusi apa hmm, oh, di rumah nih belum beres nih, tapi dia udah pergi tuh subuh-subuh ke tempat orang yang hajatan. Siapa yang orang Jogja di sini? Ada yang orang Jogja, Jawa Tengah, pernah dengar nama kata-kata rewang? Ada? Ya, kalau yang senyum-senyum berarti orang Jogja atau orang Jawa Tengah. Ya, artinya apa? Pada saat eh, ini teori Maslow gagal loh. Kenapa? Dia belum menyelesaikan kebutuhan kebutuhan pribadinya, kebutuhan dasarnya. Dia sudah mementingkan sosial netnya terlebih dahulu. Ya kan? Dalam prinsipnya, kalau saya tidak datang membantu orang yang sedang mengalami sedang eh, riuh atau apa repot, pada saat nanti saya repot, orang tidak akan datang ke saya untuk membantu. Nah, kalau gitu gimana teori Maslow? Ya jangan gunakan teori Maslow. Jadi teori Maslow itu bukan pakem segalanya. Itu yang disebut dengan contingency thinking. Ya. Jadi di dalam OB kita tidak bisa hanya mengacu satu teori. Kenapa? Ya dia kontingensi. Dia nggak mau dia tidak bisa menjadi sesuatu yang absolut karena sifatnya dynamic tadi gitu. Makanya pada saat saya bicara Prof Ketut bicara silahkan pakai gunakan buku mana saja silahkan. Kenapa? Karena buku itulah yang kita akan ramu secara
simultaneous. Ya, tidak ada pakem satupun yang di dunia ini yang mengatakan benar, hanya dia yang benar dalam sebuah pemikiran organizational behavior. Paham ya sampai sini ya? Ya. Oh, nanti dia oh Mbak, kamu salah kalau pakai teorinya si ini. Belum tentu. Salah kalau memang teori itu ternyata tidak cocok untuk kondisi organisasi yang Anda teliti atau Anda bidangi gitu ya. Contoh tadi teori Maslow, kita mau melihat teorinya si motivasi, tapi ternyata teori motivasi tidak akan berjalan pada saat dia ada di situasi-situasi tertentu. Artinya apa? Ini Anda harus lihat secara antropologik loh ya. Kan tadi budaya tadi kan dilihat secara antropologik kan. Ternyata budaya secara keseluruhan, secara harfiah, itu akan mempengaruhi motivasi seseorang. Anda tahu gajinya abdi dalam? Tahu? Kalau Anda saya kasih tahu bahwa abdi dalam itu hanya mendapatkan gaji 100.000 per bulan, Anda percaya? Saya nggak tahu di Kartusuraya, tapi kalau di Jogja, saya pernah mendengar abdi dalam itu bekerja hanya digaji 100.000 per bulan. Ada yang cuma puluhan ribu juga, Bu. Ada yang cuma puluhan ribu kalau itu di bagian level paling bawah ya Mbak ya. Tapi tetap aja dia jalan dari yang namanya Bantul pakai sepeda ke keraton. Benar nggak? Teorinya siapa yang gagal di sini? Nanti teori motivasi yang secara detail kita akan bahas ya. Teori motivasi akan detail, akan gagal di sini. Kalau dia berbicara itu, artinya ada motivasi-motivasi secara psikologi dan antropologi yang kita gabung di dalam penelitian, dalam mempelajari perilaku manusia di level ini, gitu. Ada proudness di sana, ya kan? Jadi pada saat kita berbicara contingency thinking, ada yang namanya kita harus melihat untuk pengembangan itu ada initial experience. Kita tanya kenapa dia mau di sini, bagaimana dia bisa mencapai di sini, bagaimana orang itu mau bekerja di organisasi itu, apa dasar orang tersebut bekerja di dalam organisasi itu, yang disebut dengan personal experience. Jadi tidak hanya melulu kepada titel loh ya, tidak perlu mengarah kepada oh saya kan tamatan U ini, oh saya tamatan UNJ, jadi harus kerja di sini nih gitu. Itu namanya egocentrism. Abdi dalam kampus banyak. Apa sih? Abdi dalam tuh orang yang kerja nggak dibayar. Baik, banget ya. 5 gitu. Apa lagi tuh anjing? Bocor tolong ya. Baik. Oke ya. Lalu ada Maaf, reflection. tadi ke Amir ya. Kenapa tuh? Oke, ada reflection. Ini adalah personal talk, class discussion, informal discussion. Ini macam-macam ya. Jadi kegiatan ini akan terus-menerus secara pakem itu harus dilakukan. Kenapa? Karena di dalam pengembangan sebuah organizational behavior yang basicnya adalah knowledge platform, maka Anda harus bisa menerima yang dua bentuk pengetahuan. Dua bentuk pengetahuan itu yang pertama adalah tacit knowledge, yang kedua adalah explicit knowledge.
Ya. Explicit knowledge itu adalah pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman. Sedangkan tacit knowledge adalah pengetahuan yang didapatkan dari belajar. Sehingga pada saat Anda mau mengembangkan sebuah sebuah identity di dalam organisasi, Anda harus memperhatikan 4 elemen ini. Theory building itu adalah tacit knowledge. Ya. Tapi initial experience itu disebut dengan explicit knowledge. Anda harus gabungkan ini sehingga pemikiran dalam organizational behavior itu sesuai dengan kondisi yang ada di dalam organisasi Anda. Oke? Yuk, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik, Bu, kita lanjut. maaf Bu, saya ada pertanyaan Bu. Ya, silakan. Tadi kan organization behavior itu kan membahasnya itu perilaku individu dan kelompok ya Bu. Yang saya tangkap tadi itu individu yang dibahas itu orang-orang yang bekerja atau mendapat peran di organisasi tertentu ya Bu. Kalau gitu, apakah atasan atau pemilik organisasi itu masuk ke lingkup bahasan organization behavior itu Bu? Masuk, Masuk ya Bu? Kalau masuk. gimana Bu maksudnya? Masuknya dia bisa masuk di bagian individu, as individual sebagai individu yang ada di dalam organisasi tersebut, maupun sebagai structure. Saya balik ya ke atas ini. Kalau kita bicara pimpinan, itu bisa saja masuk kepada organizational structure and design, bisa juga leadership and trust, ya. Ini kan group level ya. Kita bagaimana seorang leader itu akan mempengaruhi karyawannya, atau bahkan komunikasi di dalam organisasi itu akan mempengaruhi tipologi-tipologi atau gaya-gaya kepemimpinan. Itu bisa. Nah, kalau sebagai individu, dia masuk kepada biographical karakteristik, ya. Itu kalau pimpinan ya. Sama individual learning-nya. Sebatas mana sih orang ini mau belajar? Sebatas mana orang ini mau mencari sesuatu hal yang baru? Maka level itulah pimpinan yang diteliti untuk sebagai level individu. Tetapi kalau untuk level organisasi, dia ada di dalam level ini nih. Saya kelihatan nggak sih note-nya? Oke, yang level ini nih. Sama ini. Sorry, sama ini. Ini pimpinan. Ya. Ya Bu, makasih Bu atas penjelasan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Kita masuk ke perkembangan atau paradigma atau perubahan paradigma di dalam perilaku organisasi. Skemervan pernah mengatakan bahwa terdapat beberapa perubahan paradigma dalam perilaku organisasi. Kenapa disebut perubahan paradigma? Karena gini, di setiap era itu perilaku organisasi itu memiliki fokus tertentu, ya.
fokus tertentu. Bukan berarti fokus ini sudah ditinggalkan, tetapi ada penambahan-penambahan terus, namun mereka lebih berupaya fokus kepada salah satu aspek. Contoh, yang pertama commitment to ethical behavior. Nah, di sini itu organisasi dulu itu lebih mengarah kepada bagaimana menurunkan skandal, bagaimana meminimalisir konflik dari individu yang ada di dalam organisasi. Jadi mereka berusaha mencari tahu bagaimana meningkatkan individual komitmen, ya, komitmen si karyawan terhadap kepada organisasi, sehingga karyawan itu tidak sebentar-sebentar keluar, tidak sebentar-sebentar ganti pekerjaan, gitu ya. Turnover-nya nggak tinggi. Kita tadi ada turnover ya. Nah, lalu periode berikutnya itu mengarah kepada importance of human capital. Artinya kalau tadi kalau yang sebelumnya itu peneliti atau manajer itu lebih fokus kepada mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi atau isu-isu skandal-skandal yang ada di dalam organisasi, maka importance of human capital ini lebih mengarah kepada manusia itu sebagai aset loh, ya kan? Kalau tadi kan di atas dia cuma sebagai tools, ya kan? Yang komitmen to ethical behavior itu sebagai tools, walaupun nggak 100% tools juga sih, tetapi pada level ini si pemimpin itu mengatakan staf saya ini suatu hal yang berharga karena aset saya. Gimana caranya supaya aset ini tetap terlindungi dan ada di dalam organisasi, gitu kan? Nah, jadi beda ya paradigmanya. Kalau yang kemarin itu, oh ya kamu bermasalah nih. Oke, gimana caranya supaya kamu masalah kamu ini tidak sampai berdampak kepada organisasi, gitu. Nah, kalau yang sekarang, oke, kamu kamu ada permasalahan apa? Jangan sampai permasalahan ini akan mempengaruhi kinerja kamu. Kenapa? Kamu itu orang yang penting di dalam organisasi, gitu. Ya, lalu saya sudah mengakui kepentingan kamu, kepentingan staf ini sebagai aset, gitu ya. Lalu paradigma berikutnya itu adalah emphasis on teamwork. Artinya dia tidak dilihat hanya secara personal atau individual, tetapi dia dilihat bagaimana individu itu cocok nggak dengan timnya. Tadi saya udah cerita ya, ada kelompok yang atau departemen yang walaupun sudah di-push treatmentnya apapun, dia tidak melakukan inovasi seperti yang diminta. Tadi contohnya sudah saya berikan ya. Maka indip interview itu melihat ada yang nggak cocok nggak dalam kelompok kerja tadi. Kenapa? Teamwork itu harus memiliki kesinambungan. Kalau dia tidak ada sesuatu yang menghambat di dalam teamwork, ya sebagai sebuah kelompok, maka dia harus dicarikan kelompok yang sesuai dengan dirinya. Nah, paradigma ini menyebabkan pergeseran tidak hanya individu yang dilihat, tetapi juga kelompoknya. Oke? Nah, masuk ke era industri 3.0. Situ udah masuk kepada teknologi informasi. Maka tadi kita tidak hanya melihat teamwork, tetapi juga melihat bagaimana pengaruh, bagaimana teknologi informasi ini mempengaruhi kinerja si karyawan. Nah, mulailah teori-teori burnout di sini keluar. Kenapa? Begitu ada informasi teknologi, beban kerja si
beban kerja si karyawan kan akan lebih 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 ya dibandingkan pada saat dia tidak memiliki sistem informasi, atau bahkan ada juga sistem informasi yang sangat sudah sangat adaptif, dia justru sudah meringankan beban kerja si karyawan, tetapi tentu akan ada resisten-resisten tertentu, sehingga mulailah paradigma di perilaku organisasi itu lebih fokus kepada pengaruh dari si teknologi informasi. Nah, yang berikutnya nih agak unik nih. Kenapa? Karena di sini mengarah kepada respect for new workforce expectation. Ada yang tahu artinya apa nih? Ini agak unik nih. Kenapa? Pada saat ini, pada saat paradigma ini terbentuk, itu tuh keluar karena ada era-era yang atau generasi-generasi yang mengatakan, well, structure itu nggak penting. Leveling di dalam organisasi itu nggak penting. Kenapa? Yaitu efek dari informasi teknologi ini. Oh, saya bisa langsung kok. Contoh, Mbak Eka walaupun bukan PJ, masih tetap bisa kontak saya kan? Bisa, Bu. Masih bisa. Tetapi kalau kita melihat structure, Mbak Eka akan mendiskusikan dulu kepada PJ yang akan menginformasikan kepada saya. Itu structure. Oke. Tetapi pada saat adanya informasi teknologi, timbullah generasi bahwa sesuatu yang formal itu nggak penting. Nah, ini yang jadi problem. Akhirnya keluarlah paradigma untuk menghargai workforce ekspektasi. Jadi ekspektasi dari khalayak umum, ya. Eh, ini supaya maksudnya gini, ekspektasi ini keluarlah bahwa work-life balance itu sangat penting supaya orang masih tetap tidak mengarah kepada burnout, tidak mengarah kepada konflik, gitu ya. Jadi work-life balance itu penting, sehingga ekspektasi itu tolong diturunkan dikit, gitu. Bahwa oh ini nggak perlulah kayak kayak gini-gini banget, kita kok bisa kok shortcut ke sana gitu. Nah ini yang paradigma ini yang menimbulkan di dalam organisasi itu muncul ada idiom-idiom baru, work life balance, healthy workplace gitu ya. Open open space workplace, open space work situation. Jadi bentuk pola-pola kayak Google, Facebook, apalagi Google tuh yang paling pakem banget ya open space-nya gitu kan. Jadi tempat kerja tuh harus harus bisa menyiapkan tempat bermain juga. Orang tuh nggak 100% harus kerja terus-menerus, tetapi ada balancing-nya gitu kan ya. Nah, nah, itu zaman itu di di akhir Industrial 3.0, di awal industri revolusi 4.0 itu sangat bombastik sekali. Nah, paradigma itulah yang sangat dikeluarkan. Tapi jadi masalah. Kenapa? Pada saat itu generasi muda tidak mau lagi kerja yang bersifatnya terikat. Ya nggak? Changing concept of career. Jadi anak-anak muda itu lebih mengarah kerjanya yang tidak ya pengennya tidak hanya di dalam ruangan terus-menerus. Sampai sekarang kan yang dicari apa? Pekerjaan yang sifatnya remote. Pernah dengar remote 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 eh, pekerjaan remote? Pernah, Bu. Pernah, Bu.
Orang kerja di mana aja bisa gitu ya. WFH beneran, work from hotel bisa, work from home iya. Ada juga ada WFC, apa itu WFC? Work from cafe. Iya, work from cafe. Artinya mereka tidak lagi mementingkan karir, jenjang karir itu nggak penting lagi bagi mereka. Yang penting adalah satisfaction, ya kan? Yang penting adalah satisfaction, ya. Em, Sehingga mereka lebih memilih jadi part timer dibandingkan full timer. Nah, itulah keluar paradigma. Oh, beberapa pekerjaan itu nggak bisa kita pakai on the spot training. Sorry, nggak bisa menggunakan fixed employment, tetapi menggunakan outsourcing. Kenal ya namanya outsourcing, ya kan? Jadi orang ada agen lain nih yang bisa menjembatani antara organisasi dengan karyawan. Lalu bagian terakhir nih, yang paling sekarang lagi booming dengan adanya sustainability. Concern for sustainability. Apa itu artinya? Artinya, setiap keputusan organisasi atau ketindakan-tindakan yang ada dilakukan oleh organisasi maupun staff, baik fix maupun full employment maupun part-timer, itu harus melihat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Supaya proses produksi atau proses bisnis itu tetap berkesinambungan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Karena PPT saya sudah selesai. Berarti tadi poin terakhir tuh lebih ke arah CSR ya Bu ya? Enggak, tidak hanya kepada CSR. Poin terakhir itu sustainability. Melihat aspek perilaku organisasi itu supaya faktor produksi atau proses bisnisnya mereka sustain. Sustain itu bukan berarti hanya mementingkan profit saja, tetapi juga memikirkan bagaimana sumber. Kita ada belajar faktor produksi ya. Faktor produksi itu ada 4 kan? Terus-menerus karena ada environmental issues, ada climate change, gitu, ya kan? Sehingga ini perlu dikaji lebih lanjut. Maksudnya setiap keputusan itu harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Sehingga nanti generasi jauh setelah Anda pun perusahaan ini masih bisa existing gitu lah. Jadi bukan hanya for today and tomorrow, but for the future gitu. Gitu ya Riza. Jadi bukan hanya CSR ya, tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh si pimpinan. Oke, makasih. Oke, ada lagi? Ibu, bisa jelasin ulang yang poin respect for new workforce expect nggak Bu? Yang mana nih? Yang tadi poin nomor 5 yang respect for new workforce expect. Bentar. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Respect for new workforce expectation. Ya. Ya. Tadi siapa yang nanya ya? Alika, Oh, Alika. Oke. Ali. Namanya susah banget sih, Nang. Alika. Alika, Bu. Oke. Gini. Paradigma ini keluar karena adanya itu tadi adanya ya ini efek dari paradigma keempat ya, adanya pergerakan yang berbasis informasi teknologi.
Nah, karena ada informasi teknologi tadi, generasi berikutnya dari workforce ya tidak mementingkan yang namanya structure atau formal situation. Dia tidak mementingkan yang namanya hierarki. Bagi mereka hierarki itu nggak penting. Kenapa? Karena bisa kok ngomong langsung ke orangnya. Yang saya gambar tadi, structure tadi itu tuh bukan suatu hal yang krusial gitu. Lalu di sini pun juga dia merasa bukan generasi-generasi itu merasa bahwa pekerjaan itu akan jadi lebih besar kepada yang paling bawah ya, beban itu kepada pekerjaan itu lebih besar kepada yang paling bawah karena ekspektasinya itu yang paling bawah itu udah bisa segala hal. Sama kayak misalnya saya, ekspektasi saya kepada Anda sebelum perkuliahan ini adalah Anda sudah membaca berbagai macam buku, gitu ya. Nah, kenapa? Karena secara informasi teknologi, buku digital itu bisa dipakai, diambil kapan saja. Betul nggak? Nah, eh, namun, nah tadi, karena adanya new paradigm bahwa orang kerja itu, manusia itu kerja itu nggak bisa 24 hour per 7 gitu, ya kan? Maka kenapa pada saat itu timbullah paradigma baru bahwa orang kerja itu harus dibarengi dengan work-life balance. Artinya, pada saat Anda mau meningkatkan performa kinerja karyawan Anda juga harus memfasilitasi kehidupan untuk balancing-nya nih. Jadi ada work, ada pleasure. Ya, ini yang dibawakan pakemnya oleh si Google. Open space, the stress release space, bahkan sampai dipijat, ada teaternya segala macam gitu kan. Nah, penelitian-penelitian mengatakan pada saat si karyawan itu diberikan work-life balance-nya seimbang, maksudnya work-life balance-nya itu bagus, maka dia bisa berinovasi. Nah, respect for new workforce expectation ini paradigma yang pada saat itu sering banget ditekankan sama orang-orang. Sehingga beberapa perusahaan juga mencoba menjadi merubah paradigmanya menjadi open space workplace, lalu memberikan apa work-life balance-nya, ya, gitu ya. Nah, paradigma di level ini, di era itu, masyarakat itu tidak dituntut bekerja full time 24/7, ya. Nah, tapi, nah itu dia. Tapi ini tidak berlaku lagi sejak pandemi. Coba perhatikan, sejak pandemi kita work from home, work from anywhere, itu kerja boleh kapan saja, di mana saja, selama pekerjaan itu selesai. Larinya ke changing concept of career. Mereka nggak peduli terhadap karir lagi. Selama pekerjaan mereka selesai. Saya nggak ambisi jadi manajer, saya nggak ambisi jadi CEO. Selama pekerjaan saya selesai, selama saya puas dengan pekerjaan saya, dan saya mendapatkan income yang sesuai dengan keinginan saya. Benar nggak? Nah, changing concept of career ini membuat orang lebih fleksibel dan beradaptasi serta dinamis dengan perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan dari perusahaan. Gitu loh, Mbak. Emang respect for new workforce expectation itu efek dari mengejar pengaruh apa teknologi informasi, gitu. Gitu ya. Udah paham belum? Udah, terima kasih Bu. Oke. Berarti
paradigma ini bakal terus mulai perubahan tergantung eksternalnya gitu ya, Bu? Ya, Atau ya. tergantung eksternal dan juga sebenarnya ya itu tadi tergantung sebenarnya internal dan eksternal ya Mbak. Internal dan eksternal. Kenapa? Karena ada perusahaan yang tidak mau mengikuti paradigma ini. Apakah itu salah? Tidak juga. Karena itu tidak mengarah kepada tadi yang pervasive influence of information teknologi. Orang nggak mau datang lagi ke dokter kan? Maunya kontak WA aja dokternya. Dok, saya sakitnya gini 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 bengek-bengek dok, minta obat. Bahaya nggak? Jadi memang ada internal dan eksternal influence-nya. Kasih, Bu. Iya, ada lagi? Mulai minggu depannya lagi ini kan teman-teman untuk on cam dulu ya. giliran ini on cam ya. Oke. Udah berapa ya? Silakan. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sebentar ya, Bu. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Nanti saya kirim ke grup. Baik. Kita ada berapa kelompok? Berapa orang ya seluruh kelas ya? Totalnya ada 43 orang, Bu. 43. Ini sekarang 42 sama saya. Oke, 43. Oh ya, saya ngelihat dulu ada butuh berapa kelompok saya bikinkan. Oke, saya minta ada 8 kelompok ya. Minta tolong di arrange untuk 8 kelompok. Nanti nama-nama kelompoknya silahkan diatur sendiri. Saya akan coba buatkan tema sehingga nanti Anda mencari kasus terhadap tema tersebut dan kasus itu akan dibahas. Nanti Anda akan presentasi, ya. Oke, tapi sebelum Anda melakukan presentasi, di setiap akhir sesi pertemuan kita, Anda boleh mendiskusikannya kepada saya apakah kendala yang Anda hadapi atau kebingungan dengan tema tersebut. Saya akan memberikan waktu sekitar 15-20 menit untuk waktu diskusinya. Ya? Siap ya? Siap, Bu. Oke, terima kasih semua. Hari ini kita akhiri, kita selesainya jam berapa sih? Harusnya 11.50, Bu. Oh baik, lewat 9 menit karena kita terlambat 9 menit, nggak apa-apa. Ya, oke, terima kasih semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat keluarga. Terima kasih, Bu. Terima kasih.